Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kresya. Di sini saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional juga bahasa negara. Jelaskan konsep yang berbeda di antara keduanya. Bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi, baik secara sosial maupun secara pribadi. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki suku, baik itu bahasa, daerah maupun agama. Nah, di sini banyak sekali suku-suku yang berada di Indonesia seperti suku Dayak, Melayu, Bali, dan sebagainya. Bahasa Indonesia memegang peran penting bagi nasionalisme Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya bahasa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, jadi bahasa suatu daerah memiliki berbagai macam bentuknya, sehingga kita sulit untuk mengerti bahasa mereka. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional, maka bahasa tidak akan menghambat komunikasi antar daerah maupun antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di sini yaitu bahasa yang dinamis, seiring dengan dinamika kemajuan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional. Dasar hukum yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pada bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Mengapa harus dibedakan? Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda tahun 1928 dan dimungkinkan bahwa bahasa Melayu itu sudah menetap di daerah Indonesia yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebangsaan nasional, yang kedua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat pemersatu bangsa dari berbagai warga masyarakat, baik itu berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu, sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini memiliki fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan yuridis, yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana proses pembedaan di antara keduanya? Pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober, tepatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai pemersatu untuk bangsa yang berbeda-beda dikemukakan dalam Sumpah Pemuda, menjadi penghubung antar budaya dan daerah, dan menjadi kebanggaan serta identitas Indonesia. Fungsi juga sama, sebagai identitas, kebangsaan, pemersatu, dan penghubung antar budaya. Dasar hukum yang menyatakan bahwa
Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara, adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi singkat bahasa Indonesia adalah yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi ekspresi dalam bahasa ini dimaksudkan bahwa apabila kita ingin menyatakan sesuatu kepada seseorang, maka kita harus melihatkan ekspresi diri kita dengan baik agar diterima oleh responsif. Yang kedua, tujuan adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Kita harus beradaptasi dengan responsif agar terciptanya komunikasi yang baik. Yang ketiga, fungsi kontrol sosial. Ini sangat dibutuhkan, bahwasannya kita makhluk sosial, perlunya komunikasi dari satu orang ke orang lain. Yang keempat, fungsi komunikasi dalam bahasa sangat penting karena bahasa yang kita gunakan harus bahasa yang baik dan benar agar tidak menyinggung orang lain. Adapun fungsi tambahan menurut Boris Karloff, yang pertama, mengenal kemampuan diri sendiri, yang kedua, memahami orang lain, yang ketiga, untuk mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat, yang keempat, untuk mempengaruhi orang lain, yang kelima, mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda, yang keenam, mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, dan logis. Pada kondisi apa sih sehingga harus dibedakan? Kita ambil contoh, di suatu daerah terdiri dari berbagai macam suku, baik itu suku Dayak, Komering, suku Bali, suku Kubu, dan lain-lain. Saat itu ada tetangga suku Batak menggunakan bahasanya di lingkungan setempat. Alhasil mereka tidak mengetahui maksud dari apa yang dibicarakan oleh orang Batak tersebut. Maka dari itu, diciptakannya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu bangsa yang telah dijadikan bahasa nasional sebagai alat komunikasi. Lalu ada contoh lain lagi dari Bapak Joko Widodo. Beliau mengadakan program wajib berbahasa Indonesia. Ini menandakan bahwa kita sebagai orang Indonesia wajib dan harus belajar bahasa Indonesia, yang sangat penting karena telah dijadikan bahasa nasional dan bahasa negara. Jika kita tidak bisa berbahasa Indonesia, maka kita tidak mencintai negara kita sendiri. Walaupun di berbagai daerah memiliki banyak sekali bahasa daerah dari daerah satu dan daerah lainnya, sehingga itu bukan menjadi patokan di dalam berbahasa, tetapi yang menjadi patokan itu ialah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah maupun bahasa asing. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.